Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di kelas Sejarah Indonesia bersama Ibu Vini. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai kehidupan politik dan ekonomi pada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mengetahui perkembangan sistem demokrasi liberal. Yang kedua, menganalisis sistem demokrasi liberal dalam bidang politik. Yang ketiga, menganalisis sistem demokrasi liberal dalam bidang ekonomi. Yang keempat, menjelaskan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Yang pertama, perkembangan sistem demokrasi liberal. Dari hasil konferensi meja bundar tahun 1949, Indonesia berbentuk negara serikat atau yang biasa kita kenal dengan Republik Indonesia Serikat yang disingkat menjadi RIS. Pada saat itu Indonesia memiliki 7 negara bagian. Namun, masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat hanya bertahan kurang dari 1 tahun, yakni 7 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Banyak dari rakyat Indonesia dan beberapa tokoh tidak menyetujui adanya Indonesia Serikat ini, karena mereka sadar bahwa RIS hanyalah taktik Belanda untuk memecah belah Indonesia. Rakyat menuntut pemerintah pusat untuk kembali menjadi negara kesatuan. Sehingga kita kembali ke NKRI pada tanggal 17 Agustus 1950. Sehingga pada saat itu kita kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimana dengan hukum dasarnya adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pada saat itu Indonesia menganut demokrasi liberal dan sistem pemerintahan parlementer. Apa sih yang dimaksud dengan demokrasi? Kalian sudah tahu belum apa itu demokrasi? Baik, cikal bakal istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni demos berarti rakyat, kratos berarti pemerintah. Demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Negara demokrasi berarti negara yang meletakkan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Nah, sekarang kita masuk ya ke materi demokrasi liberal tahun 1950 sampai dengan 1959. Setelah Republik Indonesia Serikat atau RIS bubar, Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Sejak saat itu, Indonesia menganut sistem demokrasi liberal atau pemerintahan parlementer. Dalam sistem ini, pemerintahan diselenggarakan oleh sebuah kabinet di bawah pimpinan seorang Perdana Menteri. Pada tahun 1950, Negara Kesatuan Republik Indonesia mempergunakan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS atau juga disebut dengan Undang-Undang Dasar 1950. Berdasarkan UUD tersebut, pemerintahan yang dilakukan oleh kabinet sifatnya parlementer, artinya kabinet bertanggung jawab pada parlemen. Sistem yang dianut adalah parlementer semu atau quasi parlementer. Sistem ini tidak sama dengan sistem parlementer penuh yang dianut oleh negara-negara Eropa Barat. Ciri-ciri demokrasi liberal.
Yang pertama, Perdana Menteri diangkat oleh Presiden. Yang kedua, Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, sedangkan Presiden hanya sebagai simbol kepala negara. Yang ketiga, kabinet dibentuk oleh Presiden dan bukan oleh parlemen, seperti dalam sistem parlementer murni. Yang keempat, menteri-menteri baik secara perorangan maupun bersama-sama bertanggung jawab kepada parlemen, tetapi pengangkatannya oleh Presiden. Yang kelima, lamanya masa jabatan kabinet tidak diatur, sehingga kabinet bisa mudah dijatuhkan oleh parlemen dengan mosi tidak percaya. Yang kedua, sistem demokrasi liberal dalam bidang politik. Pengaruh struktur politik demokrasi liberal, sistem kabinet parlementer semu dan sistem multipartai yang dianut menyebabkan kabinet yang berkuasa rata-rata tidak berumur panjang. Kabinet belum juga berhasil menggarap satu program yang dibuatnya, telah jatuh dan digantikan oleh kabinet baru. Hal ini disebabkan partai politik yang menjadi saingan biasanya bertindak sebagai pihak oposisi. Mereka lebih sering bersikap mencari kelemahan-kelemahan dari kabinet yang berkuasa untuk menjatuhkan. Tak sedikit golongan yang lebih mengutamakan kepentingan partai atau golongannya daripada kepentingan nasional. Selama masa pelaksanaan demokrasi liberal di Indonesia, telah terjadi 7 kali pergantian kabinet. Yang pertama, Kabinet Natsir. Masa jabatannya 7 September 1950 sampai dengan 21 Maret 1951. Kegagalan dari Kabinet Natsir, yaitu dalam menyelesaikan masalah Irian Barat. Dan adanya mosi tidak percaya dari PNI tentang pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. Mosi tersebut disetujui parlemen, sehingga mandat kabinet harus dikembalikan kepada presiden. Selain itu, yang perlu kita banggakan dari Kabinet Natsir, yaitu Indonesia masuk ke dalam PBB. Yang kedua ada Kabinet Sukiman, masa jabatannya 27 April 1951 sampai dengan 3 April 1952. Masalah yang dihadapi Kabinet Sukiman yakni adanya pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Subarjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Korchan. Tindakan tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas aktif karena lebih memihak condong ke blok barat. Kegagalannya muncul pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman, sehingga mereka menarik dukungannya dari kabinet tersebut. Keberhasilan dari Kabinet Sukiman yakni terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya. Dari program menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Yang ketiga, Kabinet Wilupo, masa jabatannya 3 April 1952 sampai dengan 3 Juni 1953. Masalah yang dihadapi oleh kabinet ini munculnya peristiwa Tanjung Morawa, yaitu bentrokan antara aparat kepolisian dengan para petani liar mengenai persoalan tanah perkebunan. Sehingga akibat dari peristiwa itu muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap Kabinet Wilupo, sehingga Wilupo harus mengembalikan mandatnya pada presiden. Keberhasilan dari Kabinet Wilupo yakni menjabat lebih lama karena koalisi dari partai PNI dan Masyumi, dan juga dibentuk Kabinet Zaken, yakni para ahli di staf jabatannya. Yang keempat, Kabinet Ali Sastro Amijoyo I, masa jabatannya 31 Juli 1953 sampai dengan 2
12 Agustus 1955. Keberhasilan dari Kabinet Ali pertama ini yakni persiapan pemilihan umum dengan membentuk panitia pemilu untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955 dan menyelenggarakan konferensi Asia Afrika tahun 1955. Alasan berakhir dari kabinet ini yakni adanya masalah dengan TNI AD. Pada 27 Juni 1955 adanya aksi boikot perwira TNI AD terhadap Kabinet Ali. Selanjutnya, Kabinet Burhanuddin Harahap. Masa jabatannya 12 Agustus 1955 sampai dengan 3 Maret 1956. Keberhasilan dari kabinet ini yang pertama, terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin. Yang kedua, menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel A.H. Nasution sebagai staf Angkatan Darat. Yang ketiga, penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955 dengan memilih anggota DPR dan 15 Desember 1955 dengan pemilihan memilih konstituante. Yang keempat, perjuangan diplomasi menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia Belanda. Dengan berakhirnya pemilu, maka tugas Kabinet Burhanuddin dianggap selesai. Yang keenam, Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Ali Sastro Amijoyo II kembali menjabat sebagai kabinet pada 20 Maret 1956 sampai dengan 4 Maret 1957. Kabinet Ali koalisi dari partai PNI, Masyumi, dan NU. Kegagalannya muncul pergolakan atau kekacauan di daerah yang semakin menguat dan mengarah pada gerakan separatisme. NU dan Masyumi keluar, sehingga terjadi keretakan dalam kabinetnya. Yang terakhir ada Kabinet Juanda. Masa jabatannya 9 April 1957 sampai dengan 10 Juli 1959. Pada Kabinet Juanda dibuat Zakien Kabinet di mana terdapat jajaran para ahli di kabinetnya. Keberhasilan Kabinet Juanda yang pertama mengatur kembali batas perairan nasional, yang kedua terbentuknya Dewan Nasional, yang ketiga mengadakan musyawarah nasional, yang keempat diadakan musyawarah nasional pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri. Terdapat beberapa masalah yang dihadapi Kabinet Juanda, yakni pergolakan di daerah semakin meningkat yang menyebabkan hubungan pusat dan daerah menjadi terhambat, dan munculnya pemberontakan seperti PRRI atau Permesta. Terjadi juga peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di depan perguruan Cikini pada tanggal 30 November 1957 dan menyebabkan keadaan negara semakin memburuk karena mengancam kesatuan negara. Berakhir saat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 dan berakhir pula masa jabatan dari Kabinet Juanda dan mulailah babak baru sejarah RI dengan demokrasi terpimpin. Nah, anak-anak bagaimana? Apakah kalian sudah paham sampai sejauh ini? Baik, kita lanjut ya ke nomor 3, sistem demokrasi liberal dalam bidang ekonomi. Walaupun Indonesia telah merdeka, tetapi kondisi ekonomi Indonesia masih sangat belum stabil. Mengubah struktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional membutuhkan beberapa upaya perbaikan ekonomi, yakni sebagai berikut. Upaya yang pertama, yang biasa kita kenal dengan program Benteng. Pada masa Kabinet Nasir,
Menteri Perdagangan Sumitro Djoyo Hadikusumo menggagas program Benteng guna menumbuhkan pengusaha-pengusaha pribumi agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah memberi bantuan kredit ke pengusaha pribumi. Itulah cara dari program Benteng. Namun, selama 3 tahun program ini berlangsung, yakni tahun 1950 sampai dengan 1953, program ini mengalami kegagalan karena para pengusaha pribumi tidak mampu bersaing dengan pengusaha non-pribumi, serta mentalitas pengusaha pribumi cenderung konsumtif dan ingin cepat mendapatkan keuntungan besar, serta menikmati cara hidup mewah, sehingga program Benteng tidak berhasil dalam menyelesaikan masalah ekonomi Indonesia. Selanjutnya, ada nasionalisasi The Javas Bank. Pada masa Kabinet Sukiman dibentuk panitia nasionalisasi The Javas Bank. Pemerintah kemudian mengangkat Syafruddin Prawira Negara sebagai Presiden The Javas Bank. Nasionalisasi The Javas Bank diubah menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Diumumkan pada tanggal 15 Desember 1951 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951. Selanjutnya, sistem ekonomi Alibaba. Menteri Perekonomian Mr. Iskak Djoyo Hardisuryo pada masa Kabinet Ali Sastro Amidjoyo membangun sistem ekonomi Alibaba. Ali digambarkan sebagai pengusaha swasta nasional pribumi, sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha non-pribumi. Pemerintah beranggapan perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan pengusaha non-pribumi. Nah, itulah anak-anak sistem ekonomi pada demokrasi liberal. Baik, kita lanjut ya ke Dekret Presiden 5 Juli 1959. Apa sih Dekret Presiden 5 Juli 1959 itu? Ada yang tahu? Dekret berasal dari bahasa Latin "decernere" yang berarti mengakhiri, memutuskan, atau menentukan. Tujuannya untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak menentu dan untuk menyelamatkan negara. Dekret Presiden adalah perintah yang dikeluarkan oleh kepala negara maupun pemerintahan dan memiliki kekuatan hukum. Nah, yang belum tahu Dekret Presiden, ini nih isi dari Dekret Presiden 5 Juli 1959. Silakan dibaca. Nah, jadi kalian sudah tahu kan apa itu Dekret Presiden 5 Juli 1959? Ya, benar sekali bahwa Insinyur Soekarno beranggapan bahwa Indonesia itu tidak cocok sekali dengan sistem demokrasi liberal. Soekarno menginginkan Indonesia ke demokrasi terpimpin. Apa saja isi dari Dekret Presiden tadi? Yang pertama, menetapkan pembubaran konstituante. Yang kedua, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memberlakukan lagi UUDS 1950 serta pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya. Maka dengan keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959, maka berakhir pula masa demokrasi liberal di Indonesia. Dan kita akan melanjutkan materi selanjutnya dengan demokrasi terpimpin. Jadi, nilai-nilai yang bisa kita petik dari materi ini apa aja? Yang pertama, sikap bertanggung jawab.
Yang kedua, mengutamakan kepentingan nasional daripada individu atau kelompok. Yang ketiga, karena kita hidup sebagai makhluk sosial, kita akan membutuhkan bantuan orang lain dalam menyelesaikan masalah atau kerja sama tim. Yang keempat, jangan terlalu cepat menilai sesuatu. Kita perlu melakukan analisa sebelum bertindak. Nah, anak-anak sekalian, itulah materi kita hari ini. Silakan mencari informasi materi pada referensi lainnya dari berbagai macam sumber. Ingat, kita harus tetap semangat ya belajar, karena ada kutipan nih. Pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Jadi, kalian terus belajar, walaupun masih belajar daring, harus tetap semangat ya. Terima kasih, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan salam jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.